Sidang lanjutan kasus pemalsuan surat dengan terdakwa Luis Jauhari Francisco Sitinjak pada Jumat, 23 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Medan diwarnai dengan cekcok mulut antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum. Pertikaian antara penasihat hukum dengan jaksa bermula dari jaksa penuntut umum keberatan atas beberapa pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa Luis. Karena dia tadi yang mulia, Pak. Bapak tadi kan menanya, Bapak menunjukkan jawaban dia. Di persidangan juga disebutkan nama Surya Darmadi. Hal itu terungkap ketika saksi Tovariga Triaginta Ginting menjelaskan bahwa seluruh keuangan baik yang masuk maupun yang keluar di perusahaan itu diketahui oleh Surya Darmadi, selaku pemilik PT Johan Sentosa. Sontak tim PH terdakwa terkejut mendengar keterangan saksi Tovariga. Lantas PH menanyakan bagaimana akses komunikasi saksi terhadap Surya Darmadi yang diketahui saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang atas kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung. Kok bisa Anda berkomunikasi dengan Surya Darmadi? Apakah dia punya handphone? Tanya PH terdakwa. Namun saksi lebih memilih tidak mau menjawab. Saya tidak mau menjawab pertanyaan PH. Itu kan hak saya untuk tidak menjawab, terang saksi. Sementara sebelumnya persidangan berjalan alot. Sebab beberapa pertanyaan substansial dari tim PH terdakwa dijawab saksi Tovariga Ginting selaku Dirut PT Johan Sentosa dengan perkataan lupa dan tidak tahu. Menurut saksi, terdakwa Luis Jauhari Francisco Sitinjak telah membuat proposal perdamaian dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, No 39 PDT, Sus PKPU 2023 PN, Niaga MDN, antara PT Johan Sentosa sebagai pemohon PKPU dengan PT Tazar Guna Mandiri sebagai kreditor. Beberapa waktu lalu, proposal itu diduga ditandatangani terdakwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PT Johan Sentosa sebesar 500 juta rupiah. Namun hal itu dibantah Ketua Tim PH terdakwa, Andreas Nahot Silitonga. Menurutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan, BAP, di kepolisian, kerugian yang dialami perusahaan tersebut 350 juta rupiah, jadi mana yang benar ini, 500 juta rupiah atau 350 juta rupiah, cecar salah seorang anggota tim PH terdakwa. Saksi pun terlihat diam dan tak menjawab pertanyaan PH di hadapan majelis hakim diketuai Sulhanuddin. Di sidang juga terungkap bahwa saksi tidak mengetahui proposal mana yang dipakai dalam proses voting di rapat kreditor. Sebab, proposal itu ada 5 kali revisi sementara terdakwa merevisi proposal yang versi 70%. Pada hari ini saya cukup terharu melihat kepedulian dari rekan-rekan advokat yang telah meluangkan waktu, biaya dan tenaga. Mereka hadir untuk menunjukkan dukungan sikap mereka dalam perjuangan ini. Sebenarnya terdakwa ini advokat juga. Sehingga apa yang kami cita-citakan mendapatkan keadilan itu tercapai, ucap Andreas Nahot Silitonga.